بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita sampai meninggal mati kecuali dalam keadaan muslim, betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengubah, akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Dan sungguh orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan yang kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk dapat hadir menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala mendatangi ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, mendatangi Jumat tersebut, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan kita. Beliau merupakan orang yang paling pantas untuk kita ikuti dari segala aspek kehidupan beliau. Orang-orang yang mengikuti beliau pasti akan Allah janjikan dengan surga. Dan orang-orang yang membangkang, yang bermaksiat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh
kepadaku, kata Nabi SAW, mereka akan masuk ke dalam surga. Wa man asani dakhalan nar, dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, berikan keistiqamahan kepada kita untuk selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kota Makkah, di jantungnya Jaziratul Arab, ketika itu orang-orang Arab sudah mengetahui yang namanya bulan. Mereka sudah mengetahui nama-nama hari. Mereka sudah mengetahui dalam segi penanggalan. Mereka juga sudah memiliki kalender. Akan tetapi yang tidak mereka miliki adalah dari segi penahunan. Mereka tidak memiliki tahun ketika itu, karena tahun dinisbatkan atau disandarkan terhadap peristiwa-peristiwa yang besar saja. Seperti peristiwa ketika diserangnya kota Makkah ketika itu, maka disebut juga sebagai tahun gajah. Maka pengisilan-pengisilan tahun diistilahkan kepada sesuatu hal atau kejadian-kejadian yang besar. Maka ketika Nabi SAW diutus, Nabi tidak mengubah di antara kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab ketika dahulu. Ketika itu tidak mengubah dari segi penamaan bulan, tidak mengubah dari segi penamaan hari, tidak Nabi SAW ubah dari segi penanggalan. Akan tetapi Nabi SAW akan mengubah sesuatu jika sesuatu tersebut bertentangan dengan syariat Islam, jika sesuatu tersebut bertentangan dengan apa yang beliau bawa. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, disabdakan oleh beliau, la adwa wala tiyarata wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan, kesialan seseorang ditentukan oleh suatu burung, karena kebiasaan orang Arab dulu menentukan baik atau buruk itu dilakukan dengan menerbangkan burung. Dan juga tidak ada safar, kata Nabi. Safar ini salah satu nama bulan. Tidak ada safar. Maksudnya apa, kata Nabi SAW? Bahwasanya orang-orang Arab zaman itu mempercayai bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sakral, bulan yang agung, sehingga ini nanti bisa mendatangkan kesialan kepada seseorang. Maka Nabi SAW menghilangkan hal tersebut karena tidak ada landasannya, tidak ada sandarannya di dalam syariat Islam. Maka di dalam Islam ada sesuatu hal jika ingin diagungkan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah, Rabbmu, menciptakan sesuatu dengan kehendaknya dan memilih sesuatu juga dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala jika Allah menginginkannya, dan Allah memilih sesuatu apakah itu mulia atau hal tersebut hina, itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat Haramain Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memuliakan Masjidil Aqsa lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Dan seperti Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan di antara hamba-hambanya, bahwasanya ada Rasulullah SAW, Allah muliakan di antara rasul-rasul yang lain. Rasul ulul azmi Allah muliakan di antara nabi dan rasul yang lain. Orang-orang soleh Allah muliakan daripada manusia-manusia yang lain. Maka ini atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu. Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga dengan kehendaknya memuliakan 10 awal bulan Muharram lebih mulia dari siang-siang yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan di mana saat ini kita berada di bulan tersebut, yaitu di bulan Muharram.
lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Dan bulan ini Allah sendiri yang memuliakannya di antara bulan-bulan yang lain yang ada 12 yang disebutkan tadi. Apa pendalilan bahwasanya mulianya bulan Muharram ini? Bahwasanya Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis beliau, inna afdalas siyam ba'dal Ramadan as-siyam fi syahrillahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling mulia setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Nabi SAW menyandingkan kata bulan Muharram dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bulan Allah. Yang perlu kita ketahui, jika sesuatu itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan jadi mulia. Seperti masjid disebut dengan Baitullah, maka tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Saat Rasulullah SAW disandingkan Rasulullah, maka Rasul jadi yang paling mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menjelaskan Syahrullah Al-Muharram, maka Muharram juga menjadi yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Maka hendaknya kita memperhatikan saat kita sudah berada di bulan Muharram, saat kita telah berada di salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu di bulan Muharram, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang seharusnya lebih kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita meningkatkan amal soleh kita di bulan Muharram. Yang kedua, kita berusaha sebisa mungkin menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu apabila sebuah amal kebajikan dilakukan di hari-hari, di waktu-waktu yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala di hari mulia tersebut. Dan sebaliknya, jika ada seseorang berbuat dosa ketika di hari-hari yang mulia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala juga lipat gandakan dosa bagi orang yang melaksanakan dosa di hari yang mulia tersebut. Dan hari itu adalah saat kita ini di bulan Muharram. Dan juga yang perlu diperhatikan di bulan Muharram, yaitu adalah memperbanyak puasa. Kenapa? Karena di hadis yang kita bacakan tadi, inna afdalas siyam ba'da Ramadan as-siyam fi syahrillahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka otomatis orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram lebih besar pahalanya dibandingkan berpuasa di bulan-bulan yang lain. Terlebih lagi saat ini, di hari yang mana kita berada, di hari Jumat ini, di 10 Muharram, di Ashura, ini lebih Allah Subhanahu wa taala utamakan. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk melaksanakan puasa di hari yang ke-10, yaitu di hari di mana kita sekarang ini, di hari Jumat, di hari Ashura, 10 Muharram. Kata Nabi SAW, "Shaumi yaumi Ashura yukaffir sanah al-madiyah." Orang yang berpuasa di hari Ashura, di hari 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya 1 tahun yang lalu. Betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita dengan berpuasa di hari ini. Allah Subhanahu wa taala bisa
dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasanya kita di hari Ashura, di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Dan juga kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa betul-betul memuliakan setiap hari-hari, waktu-waktu yang ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari dan waktu-waktu tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 Muharram atau hari Ashura sebagai hari yang mulia, ternyata ada sejarah yang mulia juga terdapat di bulan ini atau di tanggal 10 Muharram ini, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih bersama bala tentaranya. Maka ketika Nabi Musa berserta kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Allah Subhanahu wa taala berikan di antara mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam dapat membelah lautan dengan tongkat beliau, dan beliau pun bersama tentaranya, bersama para pengikutnya menyeberangi laut tersebut. Tak terbayangkan betapa dahsyatnya kejadian di waktu itu ketika Nabi Musa di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan ketika itu melewati tengah lautan. Maka di akhir Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi ternyata memuliakan 10 Muharram karena mereka mengingat kisahnya Nabi Musa alaihi salam sehingga mereka memuliakan hari tersebut, maka Nabi pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak untuk berbahagia, kita kaum muslimin ini lebih berhak untuk berbahagia dengan kemenangan Musa alaihi salam ketika itu daripada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mempuasakan di hari tersebut. Bahkan bukan hanya para sahabat, dari yang tua-tua, yang muda-muda, bahkan anak-anak pun diperintahkan untuk berpuasa di hari itu. Sebelum datangnya bulan Ramadan, sebelum kewajiban puasa Ramadan, maka hal yang diwajibkan adalah berpuasa di hari Ashura. Maka seluruh kaum muslimin di hari itu diwajibkan oleh Nabi SAW berpuasa di 10 Muharram, kecuali setelah datangnya bulan perintah untuk laksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka datanglah sahabat menyampaikan, wahai Nabi SAW, orang-orang Yahudi juga berpuasa di bulan tersebut, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka salah satu prinsip yang ada di agama kita adalah mukhalafatu ahlil kitab. Salah satu prinsip yang ada di agama kita adalah menyelisihi kebiasaan dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan termasuk ke dalam golongan tersebut. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, idza kana 'amul muqbil insyaallah la usumanna at-tasi', seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku juga akan mempuasakan di tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'ah. Maka untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW memerintahkan juga untuk mempuasakan di tanggal 9, yaitu di hari kemarin.
dan yang ternyata tidak dapat mendapati puasa di bulan kemarin atau berpuasa di hari kemarin, maka bentuk penyelisihannya adalah berpuasa di hari besok, di tanggal 11. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. شكرا يا ربي شكرا.